Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Ken. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Mari kita kenal teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi itu sendiri, kira-kira apa ya? Adakah yang sudah mengetahui apa itu teks eksposisi? Yang pertama, merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Jenis atau ragam teks yang menyampaikan gagasan berpemikiran tentang suatu topik. Jadi, bagaimana apa yang dinamakan teks eksposisi itu teks yang di dalamnya diisi dengan gagasan-gagasan, opini-opini, pendapat-pendapat seseorang untuk menanggapi suatu topik atau hal yang dirasa penting untuk disampaikan atau dituliskan untuk menyampaikan informasi kepada calon pembaca, sehingga informasi yang dibuat dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya. Yaitu ada jenis teks eksposisi. Apa saja jenisnya? Yang pertama yaitu ada teks eksposisi analitik, dan kedua itu ada teks eksposisi hortatorik. Teks eksposisi analitik itu teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan. Nah, artinya di sini penulis berusaha untuk mengungkapkan hal yang mungkin dirasa penting untuk dituliskan, dan mungkin saja hal penting itu bisa bermanfaat dan mengajak pembacanya untuk lebih berpikir mendalam tentang suatu permasalahan atau topik yang dituliskan, sehingga pembaca bisa sama-sama memikirkan permasalahan yang dituliskan oleh penulis tentang topik yang dituliskan tadi. Yang kedua itu ada teks eksposisi hortatorik. Mari kita lihat bedanya. Teks eksposisi hortatorik yaitu teks yang bertujuan memaparkan dan memengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara tidak demikian, atau sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Artinya di sini penulis juga berusaha mengaruhi pembaca, namun di sini sifatnya itu lebih fleksibel, gitu ya. Bisa hal itu mengajak untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Gitu. Jadi hanya sebagai saran atau informasi agar pembaca melakukan yang dituliskan oleh si penulis tentang teksnya tadi. Artinya di sini tidak seperti teks eksposisi analitik yang mengharuskan pembaca itu secara tidak langsung mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang suatu permasalahan yang diangkat oleh penulisnya. Seperti itu. Mari kita lihat jenis teks eksposisi tersebut. Yang pertama itu ada contoh dari teks eksposisi analitik. Nah, di sini ada sebuah teks tentang mengapa kita harus merayakan Hari Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini mengapa dikatakan sebagai teks eksposisi analitik.
Ya, artinya seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa teks eksposisi analitik yaitu berusaha mengajak pembacanya untuk berpikir mendalami sebuah permasalahan. Nah, apakah hari ibu itu penting? Apakah sebuah keharusan? Nah, di sini secara tidak langsung pembaca berpikir tentang masalah tersebut. Mungkin saja pembaca berpendapat lain tentang topik ini, tetapi dalam tulisan ini yang dituliskan oleh penulis tadi, di dalamnya mengandung unsur mengajak atau memengaruhi calon pembacanya tentang hari ibu ini. Silakan bisa dibaca, kalian akan tahu tentang orang yang menuliskan teks ini, apakah dia pro terhadap hari ibu atau kontra terhadap hari ibu. Artinya pro itu setuju dan kontra itu tidak setuju tentang yang mengharuskan merayakan hari ibu ini. Seperti itu. Contoh dari teks eksposisi hortatorik. Nah, kita lihat bedanya. Di sini ada contoh teks melestarikan budaya Indonesia. Nah, seperti yang sudah dipahami bahwa hortatorik hanya sebatas memberikan informasi yang mungkin dilakukan atau tidak dilakukan oleh si pembacanya tadi. Ya, tidak menuntut untuk berpikir mendalam terhadap permasalahan yang diangkat oleh si penulis. Nah, di sini juga ada kesan memengaruhi pembacanya. Nah, kenapa melestarikan budaya Indonesia itu begitu penting? Nah, informasi inilah yang mungkin bisa menambah wawasan pembaca untuk dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Seperti itu. Tentunya dalam teks eksposisi itu berisi tentang pendapat-pendapat penulisnya, argumentasi yang kemudian didukung oleh fakta-fakta yang mendukungnya agar tulisan tersebut meyakinkan pembacanya untuk menyetujui tulisan yang telah dibuatnya. Seperti itu. Nah, yaitu kita masuk dalam bagaimana struktur teks eksposisi itu sendiri. Nah, salah satu fungsi dari struktur teks itu yaitu memudahkan seseorang untuk menyusun sebuah teks. Nah, adapun struktur teks eksposisi itu sendiri yang pertama yaitu diawali dengan pernyataan pendapat atau istilahnya tesis, yaitu bagian pembukaan sebagai pengantar teks eksposisi yang berisi pernyataan pendapat yang didukung oleh argumen-argumen. Nah, ini sifatnya mungkin sebuah pernyataan pendapat itu bisa bentuknya tidak terlalu panjang, cukup hanya satu paragraf saja, tapi di situ pernyataan pendapatnya sebagai pembuka, kemudian didukung oleh bisa saja fakta gitu yang menurut, sehingga pendapat ini, informasi ini yang di awal ini penting untuk dibahas di paragraf selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada struktur argumentasi. Nah, biasanya kita lihat dulu pengertiannya, yaitu berisi tentang alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Biasanya bagian argumentasi ini cukup banyak dituliskan bagian paragraf-paragrafnya karena argumentasi sebagai penjelas secara detail dari pernyataan pendapat atau tesis yang diutarakan oleh penulis di paragraf awal tadi. Kemudian, untuk lebih meyakinkan lagi, ditulislah rangkaian argumentasi-argumentasi yang kemudian didukung oleh fakta-fakta agar dapat meyakinkan
pembacanya tadi. Kemudian selanjutnya yaitu ada penegasan ulang pendapat atau simpulan. Nah, bagian penegasan ulang atau simpulan ini sifatnya opsional. Kita lihat bahwa pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan atau opsional sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Nah, sifatnya lebih ke simpulan. Apakah itu lebih meyakinkan lagi, ataukah sebuah harapan di dalamnya, ataukah menyimpulkan tentang semuanya apa yang sudah ditulis di atas. Nah, ini sifatnya opsional, bisa ada atau tidak dalam sebuah teks eksposisi. Selanjutnya, ada sebuah contoh teks eksposisi itu sendiri berikut dengan strukturnya. Di sini ada teks yang berjudul olahraga mendorong nasionalisme. Kalian bisa lihat dan dapat dipahami. Di situ terdiri dari 4 paragraf yang di awal paragraf itu terdapat pernyataan pendapat tentang pernyataan awal bagaimana itu olahraga. Ya, kemudian ada argumentasi pertama, argumentasi kedua, kemudian terakhir itu ada penegasan ulang pendapat. Nah, bisa dipahami ya, ini contoh sederhananya. Menjelaskan isi teks eksposisi. Bagaimana caranya untuk menjelaskan isi teks eksposisi? Untuk memudahkan, kalian dapat menjelaskan isi teks eksposisi dengan cara menemukan gagasan utama atau ide pokok dalam teks eksposisi. Selalu ingat bahwa dalam setiap paragraf itu selalu ada satu ide pokok atau gagasan utama di dalamnya yang mungkin itu bisa dijadikan sebagai informasi yang penting atau ide pokok yang nantinya bisa disampaikan dalam bentuk ringkasan. Nah, ide pokok itu sendiri yaitu merupakan dasar pengembangan sebuah paragraf. Biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama ya, bukan kalimat pertama. Artinya, kalimat utama itu kalimat yang menjadi topik utama dalam paragraf tersebut. Itu selalu ada satu topik utama kalimat atau kalimat utama dalam satu paragraf. Nah, biasanya letak kalimat utama dapat di awal atau istilah lainnya itu ada deduktif dan bisa juga didapatkan di akhir paragraf. Istilahnya itu induktif. Nah, contohnya di sini ada sebuah teks tentang pengemudi beca harus taat aturan. Nah, bisa dilihat di sini ada 5 paragraf ya. Silakan bisa dibaca ya. Nah, jika sudah dibaca di paragraf ini, kita tentukan dari setiap paragraf tersebut ada terkandung satu ide pokok. Di sini ada 5 paragraf. Nah, kalian bisa menemukan berarti 5 ide pokok dari teks ini. Nah, coba kita lihat. Temuan dari teks tersebut. Ide pokok. Nah, bisa di-list seperti ini. Yang pertama itu di paragraf 1. Nah, ide pokoknya itu tentang pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh para pengemudi becak yang tentunya menambah padat lalu lintas bahkan dapat terjadi kecelakaan. Begitupun selanjutnya. Nah, ini silakan bisa disesuaikan dari teks yang sebelumnya. Ini informasi atau ide pokok ini didapatkan bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, selanjutnya dari ide pokok yang sudah ditemukan di atas,
kalian buatlah ringkasan atau rangkuman dari informasi atau ide pokok tersebut untuk menjelaskan isi teks eksposisi secara utuh. Ya, itu salah satu cara untuk menjelaskan isi dari teks eksposisi agar dapat dijelaskan secara utuh. Kalian dengan mudah bisa menemukan ide pokok dari setiap paragrafnya tadi. Ya, yaitu kita membedakan tentang fakta dan opini. Yang pertama itu fakta. Fakta adalah peristiwa atau sesuatu yang benar-benar terjadi serta dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini, pendapat, penilaian, ataupun pendirian yang sebenarnya masih perlu diuji. Nah, kita bisa lihat perbedaannya bahwa jika fakta itu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya, biasanya fakta ini sudah terjadi, kemudian ada data, kemudian ada waktu, ada tempat. Nah, biasanya lebih akurat, kan tidak berdasarkan asumsi atau tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, tidak perlu diuji lagi. Sedangkan opini sebaliknya. Nah, di sini masih pendapat, penilaian, dan perlu diuji kembali kebenarannya atau ini masih sifatnya asumsi seseorang, pandangan seseorang. Kalau fakta itu objektif, itu objektif artinya berdasarkan pandangan halayak, dan sedangkan opini itu subjektif, masih pandangan pribadi seseorang. Ya, kita ambil contoh tentang fakta. Misalnya, Indonesia merupakan negara yang mempunyai 2 musim. Apakah betul? Betul ya, bahwa Indonesia itu adalah negara tropis, yaitu 2 musim, hujan dan kemarau. Nah, sedangkan opini, misalnya contohnya, sepertinya hari ini akan hujan, jadi masih mengira-ngira, belum terjadi. Sebaiknya tas itu dicuci terlebih dahulu. Nah, itu sebaiknya, itu merupakan bentuknya saran. Atau misalnya bentuknya harapan tentang opini. Semoga apa yang dicita-citakan akan terkabul, akan menjadi hal yang manfaat misalnya, seperti itu. Jadi masih harapan gitu kan, belum terjadi. Nah, sudah jelas ya. Baik. Nah, fakta dan opini ini tentunya terdapat dalam teks eksposisi yang di dalamnya saling berkaitan. Ya, argumentasi, isinya opini, kemudian fakta itu adalah kalimat-kalimat yang mendukung argumentasi-argumentasi tadi agar dapat mengaruhi pembaca bahwa faktanya itu ada. Nah, sehingga meyakinkan. Seperti itu. Nah, teman kali ini cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi tentang kaidah kebahasaannya ya minggu depan, pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.